Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel. Oke teman-teman, hari ini kita akan berkunjung sekaligus berziarah di makam Bapak Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertama Indonesia. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat parkir kendaraan. Untuk tempat parkirnya cukup luas dengan dikelilingi penjual oleh-oleh dan souvenir khas Kota Blitar. Di sini saya berkunjung pada hari libur, jadi cukup lumayan ramai. Menuju museum dan makam Bung Karno, dari sini kita masih harus berjalan kaki karena untuk akses ke sana tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan umum atau roda 4 karena di sini sudah disediakan becak wisata untuk menuju ke sana dengan tarif satu kali jalan 15.000 dan untuk pulang pergi 25.000. Saya dan rombongan dari sekolah saya akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke sana. Untuk jarak yang ditempuh antara tempat parkir dan makam berjarak kira-kira 5 km. Di sepanjang jalan berjajar kios-kios penjual oleh-oleh dan souvenir. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di depan Museum Peninggalan Bung Karno. Untuk tiket masuk museum dan makam Bung Karno hanya dikenai biaya Rp3.000 saja per orang. Di depan museum kita sudah disambut patung Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam. Seperti halnya Museum Kebangkitan Nasional, museum ini memiliki daya tarik tersendiri, seperti puluhan lukisan dan foto-foto yang menampilkan peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah foto Bung Karno. Daya tarik utama museum ini adalah lukisan Bung Karno yang dibingkai emas ukuran 1,5 kali 1,75 meter. Selain itu, di museum ini juga terdapat barang-barang peninggalan Sang Proklamator Republik Indonesia. Di museum ini cocok sekali buat edukasi sejarah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Museum dan perpustakaan ini diresmikan Presiden keempat RI Ibu Megawati Soekarno Putri pada 3 Juli 2004. Ada beberapa aspek yang melatar belakangi pembangunan museum ini, yaitu aspek historis, aspek ideologi, dan aspek empiris. Aspek-aspek ini mengandung nilai dan pelajaran hidup yang sangat besar dan cocok untuk kita teladani.
fasilitas yang ada di Museum Bung Karno ini. Di antaranya ada replika naskah proklamasi kemerdekaan serta koleksi audiovisual memuat pidato Bung Karno serta dokumenter dan masih banyak fasilitas lainnya, sehingga membuat pengunjung betah berlama-lama di Museum Bung Karno ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan berziarah di makam Bapak Proklamator Indonesia Insinyur Soekarno. Di sepanjang makam Bung Karno terdapat penjual-penjual souvenir yang bisa kita jadikan untuk oleh-oleh. Makam Bung Karno sebagai daerah tujuan di Kabupaten Blitar. Sejarah makam Bung Karno itu sendiri bermula kunjungan Bung Karno untuk pertama kali di tahun 1950. Dalam kunjungan itu, Bung Karno sempat berpidato di alun-alun Blitar, menyampaikan perlunya dibangun taman makam pahlawan yang gugur dan jenazahnya tersebar di berbagai tempat. Melalui musyawarah bersama Bapak Darmadi, Bupati Pemerintah Kabupaten Blitar, dan Bapak Supardi, Wali Kota Blitar, serta para sesepuh Blitar antara lain Bapak dan Ibu Wardoyo, kakak Bung Karno itu sendiri, Bapak Kartowibowo, Bapak Pramosyo Diharjo, dan beberapa tentara pelajar untuk menyepakati rencana pembangunan Taman Makam Pahlawan dengan mengambil sebagian tanah Yayasan Perkumpulan Kematian Mardi Mulyo di Karangmulyo, Bendogerit, Blitar. Kelak setelah terwujud, lokasi pemakaman itu dinamakan Taman Bahagia. Ketika Ibunda Bung Karno, Ida Ayu Nyoman Rai wafat pada tanggal 12 September 1958, saat meninggal hingga pemakamannya ditunggui oleh Bung Karno dan tamu-tamu dari pusat. Saat itulah lokasi pemakaman itu ditetapkan Taman Makam Pahlawan atau Taman Bahagia. Itu karena Ibunda Bung Karno oleh bangsa Indonesia telah diterima sebagai pahlawan yang melahirkan tokoh bangsa. Papar Kabid Pengelolaan Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Heru Santoso. Dan ketika Bung Karno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 atas keputusan Presiden Soeharto, dimakamkan di tempat ini dengan alasan disandingkan dengan ibundanya. Saat itulah tampak pemandangan ratusan ribu rakyat di makam tersebut. Bahkan militer harus ekstra ketat menjaga lautan manusia yang ingin merangsek mendekat, melihat, menyentuh peti jenazah Bung Karno. Pemakaman Bung Karno di Blitar ini sebenarnya tidak disetujui pihak keluarga. Keluarga ingin mematuhi pesan Bung Karno agar setelah wafat nanti ingin dimakamkan di bawah pohon yang rindang dan gemericnya air yang mengalir di bawahnya. Kasih yang diinginkan Bung Karno itu disebut berada di daerah Priangan. Kemungkinan yang dimaksud Bung Karno adalah Batu Tulis Bogor. Mungkin itu sejarah tentang makam Bung Karno. Dan kita akan selalu ingat kata-kata bijak dari beliau, yaitu jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Terima kasih sudah mengikuti review kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks next time video, bye bye.